من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala wa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa alihi ajma'in. ثم نجد أخوانهم الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين الصالحين والصحابة التابعين ومن لهم مع الأنبياء والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين وإلى جميع الملائكة المقربين سلسلة أن يشهد مقام جيدا إرادة الله عنه وإلى جميع سلام الإنس وعلى شيء سبحان الله يسير مسلم الحمد وصلى الله عليه سباتي وسبح حبيبك أحمد ولا تبقي ولا دين وأمينا ولا جسادنا ولا جزاتنا ولا ولدنا ومن أهلنا ومن جماعاتنا وسنة من حول في هذا المجالس فلا حضرة سيدنا جبريل بك نصرف لأصحابه وكبرائك وعقب عهد الله ورضوان عليه السلام على نياتنا ونياتكم وأعمالنا وأمركم وحاجاتنا وحاجاتكم بالفتوح والوصول والقبول والحصول فأتمم كل سؤال وأمر بجاه ورسول بحق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركات وكرمة المصنف. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram wa habaib wa syarifah bil khusus sahabat alhamdulillah bahwa jono yang sama-sama kita muliakan dan kita tunggu-tunggu petunjuk serta bimbingannya dan kepada para sepuh dan sepuh majelis ta'lim Istighosah Al-Karamah bil khusus Zimam Husain dan sepuh yang lain dan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah majelis ta'lim Istighosah Al-Karamah yang selalu senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Salawatullah wa salamuhu ala rasulillah alhamdulillah wa ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita melanjutkan kajian kita yang mana yang ini sangat-sangatlah perlu kita pelajari dan kita pahami untuk kita amalkan dalam keseharian. Alhamdulillah di dalam Istighosah Al-Karamah majelis yang selalu berusaha untuk istiqomah kita laksanakan pada malam Rabu ini tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk membersihkan hati kita. Apa sih tujuannya kita itu ngaji? Kok malam datang bahkan capek dengan kesibukan yang ada setiap masing-masing jamaah? Karena tujuan tidak lain adalah untuk supaya hati kita itu lebih bersih, menata hati kita. Contoh, kita perlu kebersihan. Kalau basyariah badan kita ini perlu mandi, mungkin ada yang 2 kali, ada yang 3 kali sehari, atau mungkin yang malas sekali sehari. Itu secara basyar. Itu saja. Kalau kita minimalkan dengan yang namanya fardu, maka minimal kita membasuh dalam
sehari itu adalah 5 kali, yaitu di saat kita wudhu mau melaksanakan sholat. Enak karena basariah, bisa mandi pakai mungkin air sungai, air pompa atau air apa saja, air hujan, air embun, itu basah, perlu dibersihkan tiap hari. Supaya apa? Supaya nyaman, supaya bersih, supaya tidak ada noda atau kotoran yang melekat. Itu basah badan jasad kita. Nah, bagaimana dengan hati kita? Makanya itu perlunya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini adalah untuk mengikis. Makanya tujuannya thariqah, tujuannya zikir, wiridan dan kita ini apa? Untuk membiasakan diri kita. Bukan hanya sekedar pada malam di saat kita hadir, tetapi diusahakan di rumah ya mungkin sewaktu longgar, ba'dal maghrib atau ba'dal isya atau apa waktu yang longgar kita usahakan. Kenapa? Karena di situ kita memuji akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui asma-Nya. Tujuannya itu. Jadi di antara zikir-zikir yang ada dikutip daripada sebagian daripada Asmaul Husna. Karena di saat kita membaca Ya Rahman, Ya Rahim, kita berharap di dalam hati kita itu sifat Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala melekat dalam diri kita. Contoh, di saat kita melihat orang yang lagi kesusahan, mungkin tetangga atau saudara, katakanlah mungkin karena belum makan, contoh. Karena sifat Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala melekat dalam diri kita, hati kita tergerak. Lalu apa yang ada di rumah kita antar kita kasih ke orang itu. Itulah yang namanya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Ya Rahman. Melekat dalam diri kita, kita menjadi akhirnya menjadi pengasih juga, atau bagian daripada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah kita laksanakan. Nah, itu tujuan zikir, supaya hati kita bersih. Sama, jasad saja kita pelihara, bahkan 3 kali sehari kita mandi. Supaya apa? Supaya bersih. Hati kita juga dibiasakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu perlunya guru. Kalau aurat-aurat seperti ini perlu guru. Jangan sampai nanti apa yang dilihat mentang-mentang ini bagus lalu dibaca. Kalau aurat-aurat yang lain selain daripada sholawat, maka perlu sanad, perlu guru. Kenapa? Untuk mengetahui kadar kemampuan kita. Guru itu tadi yang tahu. Makanya alhamdulillah kita di sini itu tidak dibebankan, seikhlasnya. Syukur-syukur bisa banyak ya. Kalau enggak mentang-mentang dibilang seikhlasnya akhirnya malah nailin dong, yaitu malah masalah. Nah, itu tentang masalah zikir istighosatul karomah. Tujuannya untuk membersihkan hati. Di saat kita berzikir tadi, apa yang kita ingat? Tidak ada. Mungkin yang merasa nikmat menikmatinya, yang merasa dosanya besar mungkin menghayatinya, yang merasa hidupnya tidak ada masalah mungkin fan dengan keadaannya. Itu masing-masing. Dan itu terjadi pada diri kita masing-masing. Itulah nikmatnya. Tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, tetapi kita bisa merasakan apa yang dirasakan dengan masing-masing kadar keimanan kita. Itu secara thariqah, secara perjalanan rohaniah kita. Tadi disinggung oleh apa? As-salik, atau orang-orang yang menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya yang masing-masing. Ya, alhamdulillah kalau kita melalui daripada perjalanan majelis zikir, yaitu istighosa al-karomah. Itu bahasan sedikit. Kita masuk kepada risalah, yaitu usul baginda Ali, yang mana yang menerangkan tentang supaya kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kemudian daripada itu, ketahuilah olehmu hai salih. Nah, disebut tadi sudah disebut, ini disebut oleh risalah, bahwasanya tiada sempurna seseorang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan sempurna mengenal diri. Ini saya ulang ya, untuk beberapa majelis kemarin sudah kita bicarakan. Kenapa seperti ini? Karena kesempurnaan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala wasilahnya adalah mengenal diri. Dan tiada sempurna seseorang mengenal diri melainkan dengan mengetahui akan asal diri. Nah, itu. Jadi asal diri kita itu dari apa? Kalau mengenal diri berarti kita mengenal daripada yang namanya inasar dan anasir. Unsur yang ada di dalam diri kita itu 8 dari bapak dan ibu.
Di antaranya 4 dari bapak dan 4 dari ibu. Dan yang 5 itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pengrasa, pendiam, pendengar, penglihat, dan ruh. Itulah kandungan zat dalam diri kita. Makanya kita diwajibkan, bahkan kita itu tidak boleh menawar sedikit pun. Karena apa? Untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah digambarkan di sana, kalimatnya gandeng. Ridallah biridal walidain. Ridhonya Allah itu tergantung daripada ridhonya kedua orang tua. Makanya bagaimana untuk mencapai ridhonya Allah? Maka kembalikan semua urusan itu untuk mencapai kesenangan orang tua kita. Bagaimana? Jadilah anak yang soleh. Anak yang soleh yang bagaimana? Anak soleh yang selalu senantiasa mendoakan kedua orang tuanya dan berperilaku baik sesuai dengan yang disyariatkan oleh baginda Rasul Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu mengenal diri. Jadi gak mengenal diri nek sapa jenengmu bukan seperti itu. Tetapi diri kita itu terkandung di dalam. Makanya sampean berbuat taat, orang tua sampean pun akan mendapatkan apa yang sampean perbuat, yaitu kebaikan. Tapi kalau sampean berbuat maksiat, maka orang tua sampean pun akan mendapatkan apa yang namanya kedurhakaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya doa anak yang soleh itu bukan hanya sekedar munajat minta kepada Allah, tetapi berperilaku baik, itulah doa yang sesungguhnya. Jasad ini tadi yang terkandung. Di antaranya urat, tulang, darah, daging, otak, sumsum, bulu, rambut, apa kulit. Itu yang ada dan itu perlu digali. Makanya kalau mau riyadhah lebih cepat, lebih memahami tentang masalah itu, itulah jalannya malam Jumat Jumat atau malam Senin. Itu memperdalamnya. Kalau saya di sini ya karena ini sifatnya umum ya, saya akan sampaikan sebagaimana kemampuan di kita masing-masing. Takut kok slide, mungkin sangkanya ajaran baru, tidak. Lanjut ya. Dan tiada sempurna seseorang mengenal diri melainkan dengan mengetahui asal diri. Yaitu asalnya dari mana? Asalnya dari tanah, api, air, dan angin. Semuanya itu berasal daripada Nur Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahasanya kita memperdalam pengetahuan tentang Nur Muhammad atau asal usul daripada mula-mula yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akan yang mula-mula dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tahu kita asal kita dari mana, dari tanah, api, angin, dan air. Keempat-empatnya itu sumbernya daripada Nur Muhammad. Barulah mulai kita memahami, meyakini dan mengikutkan sebenarnya. Baru insya Allah kita akan sampai usul mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dengan katanya, ya junjunganku ya Rasulullah, apa juga yang mula-mula dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini insya Allah saya Abdullah bin Abbas ini makomnya berada di Taif. Di Taif, di luar daripada provinsi Makkah. Alhamdulillah kita pernah ke sana nih. Dan luar biasa beliau karena sahabat Nabi yang dipercaya saat itu dan diyakini oleh Rasulullah bisa membantu. Maka sebelum hijrahnya Rasulullah ke Madinah, maka Rasulullah hijrah itu ke Taif. Itu kota sejarah. Dan kita perlu tahu, jangan hanya sekedar rungok-rungoknya. Kenapa? Karena setiap tahun kita merayakan yang namanya Maulid Rasul, merayakan Maulid Nabi, tetapi apa hasilnya? Kalau di dalam hati kita tidak menimbulkan kecintaan terhadap Rasulullah SAW. Di antaranya apa bukti kecintaannya? Yaitu kita selalu mengingat akan petunjuk daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Misalkan mau tidur, Rasulullah biasa mau tidur, maka dikatakan sebelum kita memaafkan kaum muslimin, sebelum berdoa kepada mendoakan Nabi dan datuknya bersolawat, sebelum kita melafalkan daripada Al-Ikhlas 3 kali dan seterusnya. Itu diantaranya sunnah. Kita kan diajar ini. Sing nawaitu Muhammad fi ala malakut wal malaikatul muqarrabin salamun ala jibril fardun ala insan. Setelah rangkaian baca baru kita nur sholawat Allah sampai terlelap. Tapi jangan lupa wudu sih.
Nah itu yang perlu digali di posisi malam Jumat. Kenapa? Ya karena itu harus pendalaman secara apa ya? Secara pribadi masing-masing. Nah kalau tertarik itu sampai nunggu malam Jumat lama. Kenapa? Karena kupasan-kupasan di situ yang memang betul-betul kita perlukan. Tapi ya takon, orang takon ya, orang sing jawab mau orang takon. Makanya kalau tidak tahu itu jangan malu bertanya. Ya. Jadi tadi pertanyaan dari Syekh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha khalaqa qabla al-asya'a nurin." Kata Rasulullah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dahulu daripada segala asya atau alam semesta ini, yaitu daripada nur Nabi. Yang dimaksud adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pemahaman itu kita sedikit demi sedikit memahami tentang nur Muhammad. Apa sih tujuan kita dijadikan dan apa yang menjadikan kita seperti ini? Kan kita lalai dengan perjanjian kita. Kita jangankan kepada Allah SWT, kepada orang tua kita saja kadang kita itu sering durhaka. Yang nyata-nyata kelihatan bahwa orang tua kita itu adalah bahasanya adalah Tuhan sing nyoto, Tuhan sing katon. Kenapa? Kesempatan bagi sampean-sampean ini, ayolah hilangkan gengsi, hilangkan semua yang sampean ingat. Mungkin sampean pernah merasa sengsara karena dipelihara orang tua, karena ketidakmampuannya. Itulah ayolah diperbaiki komunikasi. Makanya di antara syarat ikut majelis ta'lim istighosah al-karomah ini adalah di antaranya izin kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena dengan zaman izin kepada orang tua, insya Allah pemahaman dan apa yang sampai lakukan itu akan lebih mudah untuk melaksanakan, akan lebih mudah menerima wejangan-wejangan atau bahasanya ilmu-ilmu yang diuraikan oleh guru kita. Karena itu tadi sudah dijelaskan, ridallah biridal walidain. Ridhonya Allah itu tergantung daripada ridhonya kedua orang tua kita. Nah, beda lagi dengan ibu-ibu. Ibu-ibu mestinya kan ada di luar, ada ya? Kalau ibu-ibu setelah akad nikah, qabil tu nikah al tazwij bil mahr madzkur halan, maka ridhonya itu berpindah kepada suaminya. Hati. Kadang-kadang ibu-ibu masuk ngaji lama model. Kenapa seperti itu? Ya karena memang seperti itu. Makanya dari wong lanang itu ridhonya mulai lahir cepat sampai meninggal dunia tetap kepada orang tua, baik itu mertua maupun guru rohaniah. Tetapi kalau ibu-ibu, khusus mbak-mbak, ibu-ibu mohon maaf ya, kalau bisa di syuting juga ibunya itu biar tahu. Kenapa? Karena ridallah biridal walidain itu berubah, ridallah biridal jauz, itu ibu. Jadi setelah menikah sah disaksikan oleh walinya, maka ridhonya seorang perempuan itu pindah kepada suaminya, orang lagi ke orang tuanya itu. Jadi kalau mau mendapatkan ridhonya Allah, khususnya ibu-ibu yang sudah menikah, mbak-mbak yang sudah menikah, itu pindah ke suami. Makanya diusahakan mau keluar rumah pamit, walaupun tahu tujuannya baik, mau berbuat apa saja walaupun ibadah. Bahasanya seperti itu. Bahkan saking pentingnya setarakan suami itu menunjukkan bahwasanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu tergantung daripada suaminya. Tetapi tetap wajib hormat dan takzim kepada orang tua. Karena orang tua tadi sudah menjadi orang tua daripada suaminya, yaitu tadi bapak kandung, ibu kandung, bapak mertua, ibu mertua, dan guru. Dan secara fikih mertua itu tidak membatalkan ya. Mertua laki-laki perempuan tidak membatalkan. Itu banyak kasus kisruh. Kalau pengen ngomong putune gara-gara kasus putu, akhirnya putune tidak. Kadang diucap lagi banyak. Makanya sedikit-sedikit kita harus memahami tentang fikih. Kenapa? Karena itu penting untuk menyempurnakan daripada ibadah syariat kita. Karena pada intinya hakikat tasawuf itu adalah untuk menyempurnakan daripada ibadah syariat kita. Tujuannya kan jelas.
dan jelas bahwa tujuan kita beribadah itu karena apa, bukan karena apa bahasanya pujian, bukan karena apa kecongkaan, keangkuhan, atau mungkin karena apa-apa dan sebagainya. Makanya di dalam hakikat kita itu mulai belajar membersihkan yang namanya penyakit hati. Dipuji ya tidak merasa bangga, dihina dicaci tidak merasa hina. Itulah orang-orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena makhluk, tetapi karena sang Khaliq. Mungkin teman-teman, pada intinya semua yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum alam semesta ini, yaitu yang mula-mula dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Bisa ditanyakan nanti setelah majelis hal-hal yang kurang dipahami, dan mudah-mudahan Allah SWT selalu sadar seperti apa yang kita lakukan, dan mudah-mudahan kami dan Rasul Muhammad Rasulullah SAW selalu senantiasa menjadikan kita anak turun kita